Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Pada sore hari ini menjelang berbuka seperti biasanya kita menghadirkan tamu yang istimewa. Beliau itu adalah Presidium, lebih khusus Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur dan sebagai anggota DPR RI. Bagaimana Kanda Dr. Haji Ali Mufti? Alhamdulillah baik Mas Agus. Alhamdulillah. Menyenangkan. Bagaimana puasanya? Menyenangkan atau tidak? Oh iya, puasa ini sangat menyenangkan karena memang kita menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban atas perintah Allah untuk kita laksanakan. Sehingga la'allakum tattaqun. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Mas Ali, kalau ngomong kutiba alaikumusiyam, diperintahkan untuk berpuasa. Kalau menurut Mas Ali sebagai koordinator Presidium MW atau sebagai wakil rakyat itu melihatnya bagaimana? Seperti itu. Ya, kalau saya lihat persoalan puasa ini adalah proses edukasi dari sang Khalik kepada hambanya. Agar apa? Agar hamba ini mempunyai kualitas kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Jadi supaya hamba lebih dekat kepada sang pencipta. Betul. Tapi kalau ngomong sebagai Presidium MW, Koordinator Presidium MW Kahmi Jawa Timur, ini kan berat ya mengemban amanah seperti ini. Bahkan harus kadang-kadang ke majelis daerah, berkunjung ke sana kemari. Kadang-kadang kan di tengah jalan kan juga ya manusiawi lah, ada rasa haus. Itu gimana Mas Ali? Ya karena memang hidup ini sebuah perjalanan panjang. Dan itu harus kita lalui dengan bahagia, kan begitu. Harus kita lalui dengan bahagia karena kualitas ketakwaan kita itu diukur sejauh mana kita ini untuk menjalankan perjalanan panjang ini dengan baik. Gitu kan? Misal kita berpuasa itu tujuannya kehendak Allah itu adalah supaya kita ada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa itu artinya adalah sebuah kekuatan. Kekuatan yang harus diraih oleh manusia, oleh hamba, oleh hamba ini, makhluk ini, untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, itu tidak given. Itu proses. Itu proses yang harus dilalui. Melalui apa? Melalui sebuah mobilitas ukurannya. Jadi kalau kita itu puasa terus tidur, ya, tidak punya aktivitas apa-apa, maka di mana nilai ketakwaan itu? Jadi nilai ketakwaan itu adalah sebuah proses kita untuk meraih apa yang Allah inginkan. Apa? Dengan adanya ketakwaan yang berlipat pada hamba ini, maka manusia ada wujudnya apa? Wujudnya adalah bagaimana kita menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahan itu. Nah, jadi kita mobile kemana-mana itu jangan dikira tidak mengandung makna takwa. Oh subhanallah. Mengandung makna takwa karena takwa itu sesuatu yang bukan sesuatu yang pasif, sesuatu yang berhenti, tapi takwa itu adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh manusia agar apa? Agar semakin dekat dengan Tuhan. Wah, aku puasa diperintahkan untuk tidak makan mulai subuh sampai maghrib gitu, tapi juga tetap harus beraktivitas. Tapi ada yang nakal ini. Loh, kan katanya ada sebuah hadis, naumu lis-shaimi ibadatun. Kan itu ibadah. Gimana kalau bisa makan seperti itu? Kalau itu betul ada hadisnya seperti kalau betul. Kalau betul ya, maka itu adalah gambaran selemah-lemahnya iman. Gambaran selemah-lemahnya iman yang dimerkan kepada orang yang hanya tidur sebagai sebuah ibadah.
Ya, itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau bisa berkegiatan, mengawal tidak, begitu ya? Loh iya dong, tetap kita berpuasa, fungsi-fungsi kekhalifahan ini tetap harus jalan. Apa ya, kita berinteraksi, berkomunitas, kita menjalankan aktivitas kita sesuai dengan disiplin kita, sesuai dengan tanggung jawab kita. Itu adalah bagian dari upaya kita melipat gandakan nilai takwa kita kepada Allah. Ini ada para alumni HMI yang sudah tidak perhatian kepada kami secara kelembagaan. Mereka cukup, saya sudah di HMI dahulu, maka untuk di lembaga kami saya tidak, ya udahlah, biar bagaimana? Kalau sebagai koordinator presidium berharap terhadap mereka-mereka, Mas Adi? Ya sebenarnya kan alumni HMI itu tidak harus di kami sebagai organisasi. Sebenarnya. Oke. Sebenarnya tidak harus di kami sebagai organisasi. Tetapi secara fungsi mereka harus bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai alumni HMI. Ya, apa sebagai tanggung jawabnya sebagai alumni HMI itu adalah memperankan diri sebaik mungkin sesuai dengan bidangnya. Gitu ya. Misal sebagai politisi, maka jadilah politisi yang baik. Sebagai akademisi, jadilah akademisi yang mampu melahirkan sebuah pikiran-pikiran yang baik untuk bangsa, untuk umat. Itu adalah alumni HMI yang sudah menjalankan fungsi-fungsi sebagai alumni, gitu ya, sebagai alumni meneruskan perjuangan yang dulu di himpunan. Badatun Thaibatun Warubun Ghafur, kalau belum tercapai harus dijalankan, harus dijalankan. Dimanapun profesi kita, ya kan, yang di usaha, yang di dosen, di media, di jurnalis, di apa lagi, di LSM, semua ruang pengabdian itu kalau dijalankan dengan baik oleh alumni HMI, maka itulah sebenarnya makna kader itu. Subhanallah. Makna kader. Jadi kader HMI itu yang disebut dengan kader adalah orang yang telah melalui proses pengkaderan di HMI secara baik dan dia bisa meneruskan misi, ya, misi keumatan dan kebangsaan itu sesuai dengan perannya mereka, sesuai dengan perannya mereka. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang belum berkahmi, ya nggak apa-apa. Tidak harus di kami. Tidak harus di kami. Tetapi silakan fungsi-fungsi itu dijalankan dengan baik sesuai ruang pengabdiannya, begitu kan. Dan fungsi alumni kami ini kan sebenarnya adalah mendorong alumni-alumni yang ada di masing-masing bidang itu untuk bisa menerjemahkan misi perjuangan yang dulu dicita-citakan di himpunan mahasiswa Islam itu. Itu kalau menurut saya. Jadi tidak harus bagi alumni HMI itu untuk selalu datang di kegiatan kami, tidak harus. Bagi saya nggak begitu. Tapi bagi yang mau juga, alhamdulillah. Bagi yang mau mengabdikan dirinya di kami sebagai sebuah organisasi, sehingga peran-peran organisasi bisa dimaksimalkan. Jadi mereka tidak dilarang, tetapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Ya kan? Tahu kan? Jadi kalian bagi para alumni, kalau ini bagi adik-adik HMI itu kan kadang-kadang dalam suasana puasa ini ya, mau dekat kepada para alumni itu katanya tidak independen, tetapi kalau tidak dekat itu tidak bisa berkomunikasi. Kalau sebagai korpras bagaimana pesan pada Ramadan seperti ini, Mas Adi? Ya, HMI itu organisasi independen. Kami adalah kami sebagai organisasi independen juga. Hubungan antara HMI dan alumni. Nah, ini adalah hubungan misi. Ya. Dulu saat saya di HMI itu dapat mentor namanya Pak Cak Fandi, mantan Ketua Umum Fatwa Jawa Timur, selalu bilang begitu. Jadi hubungan alumni HMI dan HMI adalah hubungan emosional satu, yang kedua adalah hubungan perjuangan. Ya, hubungan perjuangan. Jadi apa yang diperjuangkan oleh HMI itu adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Itu rajutannya di situ, garis merahnya di situ. Ya kan, sehingga disitulah masing-masing orang punya sifat independen itu menjadi penting.
HMI harus tetap independen, alumni tetap juga harus independen. Independen itu apa? Kebenaran. Ya, kebenaran yang harus kita junjung di situ. Jadi proses dialektika menjadi penting. Jadi hubungan alumni dan HMI adalah hubungan dialektika. Di situ juga apakah tergambarkan lakum tatakun juga dalam kalimat itu tadi? Saya pikir orang yang menjalankan nilai-nilai ketakwaan itu sebagaimana tergambar di dalam Al-Quran kan begitu. Jadi misal wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi kita itu alumni HMI berkewajiban menafkahkan sebagian hartanya kepada pihak lain. Nah, pihak lain siapa yang harus kita perjuangkan? Yaitu kawan-kawan yang ada di HMI. Ya kan? Baik dalam keadaan kita punya uang maupun kita tidak punya uang. Itu ya. Itu jelas tergambar makna takwa itu. Jadi tidak hanya ketika punya uang bersedia menyumbang, tapi tidak punya uang pun ya harus bantu, harus bantu. Nah, bantunya itu bisa didefinisikan secara lebih luas, ya. Bantu pikiran, ya kan? Bantu tenaga, bantu waktu, bantu komitmen kepedulian, itu sesuatu yang luar biasa kalau bisa ditanamkan oleh seluruh alumni HMI kepada HMI ini. Kalau begitu teman-teman alumni HMI yang kebetulan fisarroi wa dharra maksudnya dalam suasana yang cepat, tidak harus lari dari suasana HMI dan Kamil begitu ya? Iya, tidak. Karena orang berbakti, orang mengabdi itu yang ditanamkan adalah bukan masalah finansial, material, tetapi ikhlas. Bersyukur dan ikhlas. Nah, kan itu jadi di himne HMI itu sudah tergambarkan. Interaksi kita di dalam komunitas keluarga besar ini adalah keikhlasan itu, pengabdian yang dinafasi dengan sikap ikhlas. Itu ya, ikhlas itu terjemahannya sangat luas. Jadi tidak harus kita sebagai alumni interaksi dengan HMI itu dimensinya adalah transaksional, dimensinya adalah finansial, dimensinya adalah material. Tidak harus seperti itu. Tapi bisa juga dimensi keikhlasan kita untuk care, peduli kepada HMI gitu ya. Baik pikiran, waktu, tenaga dan semuanya itu bisa kita ta'arufkan, kita abdikan kepada himpunan yang memang itu menjadi harapan masyarakat Indonesia yang disebut dengan HMI itu. Jadi HMI di samping himpunan mahasiswa Islam adalah masyarakat, himpunan masyarakat Indonesia, harapan masyarakat Indonesia. Ini ada pertanyaan. Pada suasana Ramadan 1444 Hijriah ini, apa yang dilakukan oleh Kahmi Jawa Timur dan mungkinkah para pemirsa ini bisa berkontribusi untuk mungkin berbagai kegiatan atau mungkin yang bisa ya kadang-kadang kan ada yang tertarik, ada yang pengen tahu saja. Gimana Mas Ali? Ya seharusnya kan kalau kita kumpul itu yang paling penting maknanya adalah mengikat sebuah emosional kita. Interaksi emosi kita sesama alumni HMI itu menjadi sangat penting. Karena di dalam diri kami dan HMI itu ada misi besar. Ya, dan itu harus dirasakan, harus dipahami oleh semuanya, baik alumni maupun HMI. Misi besar itu semua orang sudah tahu kan, yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah itu mimpi, cita-cita, misi suci kita di keluarga besar baik di kami maupun dan oleh karena itu kehadiran dari seluruh keluarga besar di dalam setiap acara baik buka bersama maupun diskusi-diskusi yang lain, kehadirannya menjadi sangat diharapkan karena memang yang dibutuhkan kehadiran itu tidak hanya sekedar materialnya saja, kehadiran kita saja, tetapi hubungan emosi yang tertanam secara baik di keluarga besar ini sehingga harapan kita yang alumni yang itu masih ingat, aku itu dulu punya cita-cita yang harus diteruskan di dalam diri kita ini.
Subhanallah, kehadirannya itu sangat penting. Oh iya, sangat penting sekali. Karena memang kalau kita tidak hadir, tidak pernah datang di acara-acara HI maupun di acara-acara kami, dari mana kita bisa menggembleng emosi kita, perasaan kita kepada cita-cita yang dulu kita diskusikan, kita bahas, kita seminarkan, kita upgradingkan secara intens di dalam HMI zaman dulu. Kalau kita tidak pernah berinteraksi pasca kita keluar dari kampus maupun dari HMI itu. Alhamdulillah, obrolan kita sudah panjang lebar Mas Ali. Ya. Tapi ini perlu closing statement untuk menutup kegiatan ini. Silahkan Mas Ali, closing statement Mas Ali. Closing statement saya, ayo keluarga besar alumni HMI tetap bersatu, kompak, saling bersilaturahim dalam rangka merajut emosi kita. Ingat, kita punya cita-cita bersama untuk umat dan bangsa. Itu tidak akan bisa terwujud kalau interaksi kita, komunikasi kita tidak terbangun dengan baik. Alhamdulillah. Pemirsa, itulah Koordinator Presidium Majelis Wilayah KHMI Jawa Timur memberikan pencerahan kepada kita semuanya menjelang berbuka puasa pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Ali. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.